الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Dihimbau dan disampaikan kepada Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat warga perumahan Gria Gundala, dihimbau dan dimohon agar segera menuju ke lokasi sholat Idul Adha. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu-d-din wa law karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'ada jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Sekali lagi disampaikan kepada Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat warga Gria Gundala, dimohon dan dihimbau agar segera menuju ke lokasi sholat Idul Adha di lapangan badminton. Insya Allah sholat dari 13 calon korban. Jadi saya bacakan di satu-satu. Ada Ibu Haja Lisa Masumah binti Muhammad Rasim, kemudian ada Ibu Kurnia Ramadhani binti Arfan Sukendar, ada Saudari Kaliana Ramadhani binti Nuri, kemudian ada Bapak Saiful Ridwan bin Salirum, yang kelima ada Saudara Muhammad Fifari Al-Fatih bin Teguh Imam Prabowo, kemudian ada Saudara Daksa Nisan Adila bin Andi Bahrin, kemudian yang terakhir ada Fitra Dewi Toyo binti bin Toyo. Untuk sapi 2 ada 6 orang korban, yaitu Saudara Fatih Hakim Asidik binti Mas Adi Wibowo, Ibu Parinem binti Fulan, kemudian yang ketiga ada Ibu Aprilianti binti Sugi, yang keempat ada Ijang Sudrajat bin Fulan, yang kelima ada Haji Ibrahim bin Haji Sa'ari, kemudian yang keenam ada Ibu Siti Marwana binti Santari Abdul Ghani. Alhamdulillah kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah mempercayakan pengolahan hewan kurbannya kepada kami panitia. Insya Allah kami masih membuka tabungan kurban sampai dengan tahun-tahun selanjutnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang berminat untuk menabung, dipersilakan menghubungi kami. Selanjutnya sekali lagi kami himbau Bapak Ibu untuk memenuhi sholat bagian depan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Adha dimulai. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yaumus surur wa yaumul maghfur. Ahallallahu lakum fihi ta'ama wa haramna alaikumus siyam. Iza sa'idul khatibul alal minbari
ansitu asabakumullah wa asma'u ajarakumullahu wa ati'u rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الحمد لله، بسم الله ما شاء الله لا يسبق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوءا إلى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله القائل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين التابعين ومن تبع سنته وجماعته من يوم السابقين الأولين إلى يوم نهضة الودين. أما بعد، يا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يا معشر المسلمين وسمرة المؤمنين rahmatullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah taufik hidayah dan rahmatnya. Kita diberikan kesempatan mulia untuk melaksanakan ibadah sunnah muakkad, salat Idul Adha berjamaah. Yang sakit segera Allah angkat penyakitnya. Amin. Yang sehat senantiasa terjaga kesehatannya. Semua dalam rangka beribadah kepada Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, tabi'in, ulama dan seluruh umat Islam. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, Idul Adha adalah hari besar yang penuh sejarah kemanusiaan, sangat nilai ibadah dan menjadi momen istimewa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perayaan ini sangat erat kaitannya dengan ibadah utama dalam Islam, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Mari kita kaji mendalam dari keduanya. Yang pertama yaitu makna ibadah haji. Haji merupakan rukun Islam yang kelima, wajib dilaksanakan bagi setiap muslim yang mampu, baik secara fisik, biaya, keamanan maupun akomodasinya, sesuai firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Yang artinya padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu menjadi amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Ibadah ini syarat dengan simbol pesan spiritual yang dapat kita bagi menjadi 3 makna. Yang pertama yaitu makna tauhid. Ka'bah di Baitullah menjadi pusat berkumpulnya umat Islam dari seluruh penjuru dunia. Jutaan manusia berkumpul di satu titik, yaitu tanah haram, tanpa ada perbedaan, keistimewaan atau perbedaan derajat sedikit pun. Semua berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Ini adalah simbol nyata bahwa satu-satunya tujuan hidup kita hanya satu, yaitu mengabdi dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'bah sebagai rumah Allah harus kita pahami dalam makna keesaan Tuhan, bukan dimaknai lainnya. Yang kedua yaitu makna kemanusiaan. Saat memulai kita ibadah haji, setiap jemaah mengenakan kain ihram berwarna putih polos dan seragam tanpa hiasan perbedaan. Ini adalah simbol persamaan, kesetaraan, dan persaudaraan sejati antar manusia. Di sini segala identitas duniawi ditiadakan. Suku, ras, keturunan, jabatan politik, kekayaan, pangkat, kedudukan, profesi maupun status sosial semuanya tidak berarti. Mau pejabat, ulama, rakyat biasa, kaya maupun miskin, semuanya hadir ke tanah suci hanya sebagai hamba Allah, bukan dengan atribut-atribut duniawinya. Ini menegaskan kesatuan identitas kita di hadapan Allah. Makna yang ketiga yaitu napak tilas kenabian. Setiap rangkah ritual haji adalah pengingat sejarah perjuangan para nabi terdahulu, mulai dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh ritual lempar jumrah adalah sejarah perlawanan Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi godaan setan, sebagai pelajaran agar kita teguh iman dan menolak kejahatan. Ritual lari antara Safa dan Marwah menyimpan kisah perjuangan Siti Hajar yang mencari air demi putranya tercinta Nabi Ismail alaihissalam di tengah padang tandus, hingga akhirnya Allah menampakkan pertolongannya, memancarkan mata air yang kita kenal hingga sekarang ini sebagai sumur Zam-Zam. Bukti bahwa pertolongan Allah selalu ada di saat kita berusaha dan berharap kepadanya. Kita masuk makna yang kedua, yaitu makna ibadah kurban. Selain ibadah kurban, selain ibadah haji, ibadah kurban juga menjadi inti perayaan Idul Adha. Ibadah ini adalah sunnah muakkad, sangat dianjurkan dan memiliki makna yang sangat mendalam, sesuai firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Yang artinya, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Makna utama ibadah kurban adalah yang pertama, wujud ketaatan dan pengabdian. Ibadah kurban dilakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, didorong oleh keimanan dan ketakwaan, bukan karena paksaan atau keinginan pribadi. Melaksanakan kurban berarti kita rela mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki,
meskipun kebutuhan hidup kita sendiri masih banyak dan belum terpenuhi. Perlu kita ingat, daging, darah hewan kurban itu tidak sampai kepada Allah. Yang sampai dan diterima Allahnya hanyalah ketakwaan kita, ketulusan hati kita, dan niat suci kita semata. Yang kedua yaitu bentuk rasa syukur. Kurban adalah wujud rasa syukur kita atas segala nikmat dan karunia Allah yang jumlahnya tak terhingga. Kita diingatkan agar tidak boros, menyia-nyiakan atau menggunakan nikmat pemberian Allah untuk hal yang sia-sia. Melalui kurban, kita diajarkan untuk memanfaatkan rezeki yang didapat guna mentaati perintah Allah dan berbuat kebaikan. Begitu kuatnya penekanan hukum sunnah muakkad pada perintah berkurban, hingga dalam Al-Quran perintah ini dibandingkan dan disandingkan langsung dengan perintah Allah mendirikan salat, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Al-ayah, yang artinya sesungguhnya kami telah memberimu Nabi Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dari ayat ini jelas terlihat betapa tinggi kedudukan ibadah kurban di sisi Allah, disamakan urgensinya dengan ibadah sholat yang merupakan tiang agama. Yang ketiga adalah makna sosial dan persaudaraan. Ibadah kurban mengandung pesan persaudaraan yang sangat kuat. Daging kurban dibagikan kepada kerabat, tetangga, dan terutama kepada mereka yang membutuhkan. Ini adalah bukti kasih sayang, kepedulian, dan kebersamaan. Kurban mengajarkan kita berempati, membangun keharmonisan sosial, serta menegaskan persamaan hak dan derajatnya sesama manusia tanpa memandang latar belakang. Yang keempat yaitu simbol penyucian diri. Hewan yang dikurbankan menjadi simbol agar kita juga berkurban akan sifat-sifat tercela dari dalam diri kita, sifat rakus, tamak, dengki, licik, egois, dan sifat buruk lainnya harus kita buang jauh-jauh. Melalui kurban kita belajar menyerahkan diri sepenuhnya, mengabdi dan menyembah hanya kepada Allah semata, bukan kepada apapun atau siapapun selainnya. Hadirin yang berbahagia, demikianlah makna besar di balik ibadah haji dan kurban yang kita peringati di hari raya Idul Adha ini. Mari kita jadikan momen ini sebagai pengingat untuk senantiasa beriman yang kuat dan bersaudara dengan sesama manusia, berbagi kebahagiaan dan meladani keteguhan para nabi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang makbul ibadahnya, diterima kurbannya, dan kelak diizinkan Allah Subhanahu wa taala menampakkan kaki kita ke tanah suci Baitullah untuk menunaikan ibadah haji. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahi alladhi sakhkhara lakum asy-syamsa wal qamara da'ibain wa sakhkhara lakum al-laila wan nahara ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarahham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulillah ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, fa ya ibadallah
أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين على نعمة الإيمان والإسلام والإحسان. يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر يا معبود حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. رب أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا ونعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم حسن وسهل وأصلح وبارك مقاصدنا مقاصد الخيرات مقاصد المواطنين الإندونيسيين وبالخصوص المواطنين الدبق بريا بدلا. اللهم اجعل بلادنا بلادا طيبا ساكنا آمنا مطمئنا وربا غفورا وارزق أهله رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم احفظ إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم ارحم إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فلسبحانك ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإنهاء عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Idul Adha 1447 Hijriah sudah kita laksanakan Bapak Ibu, terima kasih banyak. Berikutnya akan dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban. Jadi mohon nanti bantuannya Bapak Ibu untuk membantu membereskan terpal dan mencabuti tali-tali terutama yang di area lapangan badminton. Selanjutnya mungkin untuk keluarga pengkurban yang ingin menyaksikan pemotongan mungkin bisa menunggu dan bertahan di area pemotongan untuk menyaksikan pemotongan karena di
tim jagal sudah tiba di lokasi. Insya Allah sebentar lagi kan segera bersiap. Demikian disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tot nancep. Tot nancep itu, nancep badannya. Kan jatuh cemangnya harus panjang kan di sini. Iya, ngamuk.
Apriyanti binti Suhli, Ijang Sudarjat bin Fulan, Haji Ibrahim bin Haji Sa'ari, Siti Marwanah binti Santari. Lagunya nggak ada mana nih kan, listriknya nggak ada, mana